Hai, Shalom, Peace of Christ Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah, hanya di Real Pastor Sarah and the Prophecies. Gimana kabarnya? Sehat? Saya bikin VT ini jam 3:30 ya, waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta. Ya, susah tidur karena lapar. Jadi saya makan dulu sebentar. Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja gini teman-teman saudara ya. Dari pembahasan kita terus tentang lonte-lonte gereja ini, saya cuma punya kebingungan tersendiri nih. Kenapa ya lonte-lonte gereja itu pertama, selain memang nggak berpendidikan di dunia akademis ya, akademik, pendidikan formal mereka tidak punya, bahkan informal pun mereka nggak punya gitu loh. Semuanya karbitan, cuma numpang-numpang viral, ajang-ajang kayak demam-demam apa ya, apologet, ada itu pun apologet palsu gitu loh ya. Terus udah gitu yang kedua, pengangguran, tidak punya legalitas apapun ya. Artinya di dunia masyarakat, di dunia sosial dia nggak punya nama, nggak punya legalitas, nggak diakui ya, pokoknya bukan siapa-siapa gitu loh. Terus yang ketiga, jelek-jelek semua pula lagi. Saya pantang banget sebenarnya menghina fisik orang ya, karena tetap ketika Tuhan itu menciptakan manusia tetap dikatakan amat baik. Jadi gimana ya, ya paling malas banget sebenarnya. Tapi ya ciptaan ini juga kan ada yang dirusak sama setan ya, membuat mereka jelek. Nggak ada yang namanya ciptaan Tuhan Yesus itu diciptakan, Tuhan ingin menciptakan itu jelek, cacat tuh nggak ada. Jadi kalau jelek, cacat itu ya karena pekerjaan iblis. Bisa jadi waktu mereka itu dalam kandungan ya ada yang ingin digugurkan, ya tertolak, tidak diinginkan. Terus orang tua tidak menjaga kesehatannya, ya kan, bisa dengan kelasaan atau tukang jajan bapaknya, jajan tanda kutip, tukang ngentot gonta ganti pasangan. Banyak hal yang bisa merusak janin itu bayi dalam kandungan ya, janin dalam kandungan ibu sebelum dilahirkan. Nah, jadi yang membuat mereka itu cacat dan jelek ya. Dan kembali lagi ke topik ini, ya saya bilang setelah saya perhatikan semua orang lonte-lonte gereja itu, semua para lonte gereja itu nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik. Saya lihat semuanya cacat-cacat ya, pada cacat, mulutnya boneng semua, giginya tonggos ya, terus juling lagi ya kan, kero. Jadi nggak tahu pula ya, otaknya pun nggak berpikir, bingung juga. Tapi ya inilah mereka ya. Cobalah semua yang saya balas itu, saya responi semuanya itu nggak ada mereka yang cantik, nggak ada yang ganteng, semuanya busuk semua. Dari mulai si Edis TV, Metatron, terus PC The King alias Mata Pisau alias Robert William ya, William Raja, itu semua boneng semua loh. Sofiatul mau dioplas kayak gimana pun tetap aja dia boneng ya kan. Si Kezia Perek Micet ya, nah kayak gitu loh saudara. Copot nih bulu mata saya nih satu. Kelihatan nggak ini ya? Jadi nggak ada yang bagus gitu loh. Si Mikana juga nggak ada cantiknya. Si Elia Miron apalagi kelihatan banget gaynya ya, karena memang tidak diinginkan orang tua dari lahir. Dan dia kan juga kan sebenarnya anak haram kan, yang hamil di luar nikah, terpaksa dinikahi, ditanggung jawab, tapi tetap saja tertolak ya. Orang-orang model kayak gitulah saudara. Jadi kalau kalian bilang kami membahas mereka karena sakit hati, logikamu lah dulu coba ya, memfitnah saya sakit hati terhadap orang-orang ini. Apa yang membuat saya sakit hati kepada mereka? Nggak ada kan. Saya nggak pernah berteman dengan mereka, nggak pernah ngobrol, berurusan dengan mereka ya. Tapi kenapa saya harus membahas? Jadi nggak ada hubungannya dengan sakit hati. Tapi karena otakmu tolol, saya kasih tahu sekali lagi
saya paling pantang ada orang berak di rumah saya lalu dia pergi. Indonesia ini bagi saya tempat tinggal saya, rumah saya. Mereka berak di negeri saya, mereka pergi. Yang di sini sibuk mengurusi. Belum lagi saya hadir ke YouTube itu untuk meluruskan segala pengajaran yang disesatkan dari dalam, apalagi dari luar. Paham kau? Capek-capek aku meluruskan pengajaran dari dalam. Ada kau para lonte gereja yang menghancurkannya. Ku barbar kau. Ya. Kau lonte baru. Gak ngerti siapa aku. Justru bersyukur kalau nama sesembahanmu para lonte gereja itu kusebutkan dalam setiap live-ku. Ya. Kau lihat siapa saja yang pernah membahas aku. Pernah aku tanggapi mereka? Tidak ada. Tapi karena ini penting, ya. Dan saya dari dulu hanya saya yang membongkar mereka. Dari dulu saya membrand diri saya musuh lonte gereja. Sekarang ada orang yang bersama saya membongkar semua itu. Masakan saya merosot? Enggak dong. Ya. Saya selama ini diam, tidak membahas mereka. Bukan karena saya tidak lagi ingin membahas mereka. Ya, ada kalanya orang istirahat untuk mengumpulkan amunisi. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Ditambah lagi setiap saya bongkar di TikTok, karena kalian terjun di TikTok, para lonte gereja di TikTok. Saya bongkar di situ, akun saya di banned. Kalian kan pasukan lonte punya banyak anggota. Karena TikTok itu kalian buat segitu gampangnya, maka saya kembali ke YouTube, ya. I never stop my mission. I never start all my works that I ever start. Ya, saya nggak pernah yang namanya berhenti dari segala pekerjaan saya, dari segala yang sudah saya mulai. I never stop. Use your brain. Ya. Saya Pastor Sarah, musuh lonte gereja, dulu, sekarang, dan selamanya.